Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Selamat pagi semuanya untuk anak-anakku sekalian yang berada di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih bisa belajar walaupun secara online. Mudah-mudahan Bapak berharap kepada kalian semua yang berada di rumah tetap bersabar dan rajin untuk belajar dan terus belajar. Dan pada kesempatan pagi kali ini, yaitu dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, coba dibuka halaman 15. Coba dibuka, kalian buka semuanya, yaitu di halaman 15. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan mencoba yaitu melafalkan surah An-Nas. Surah An-Nas. Didengarkan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nanti kalian coba baca di rumah dengan nada dan suara menurut kalian semua. Pada pembelajaran ini di dalam surah An-Nas, yaitu An-Nas adalah surah yang ke-114. Jadi di dalam Al-Quran yaitu terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Di antaranya yang 114 ini yaitu surah An-Nas. Jadi surah An-Nas adalah surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Berapa sih ayatnya? Surah An-Nas terdiri daripada 6 ayat. Berapa? 6 ayat. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Nama An-Nas yaitu diambil dari An-Nas sendiri. Surah An-Nas ini diambil dari An-Nas. Yang An-Nas ini berulang-ulang kali di dalam surah An-Nas disebutkan. Apa sih artinya An-Nas? An-Nas artinya manusia. Apa? Betul. An-Nas artinya manusia. Dan di mana surah ini diturunkan? Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah.
di kota Mekah. Oleh karena itu, surah An-Nas ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Surah apa? Betul, surah Makkiyah. Karena An-Nas ini diturunkan di kota Mekah. Yang tadi ayatnya telah kalian baca. Tentang apa surah An-Nas ini? Surah An-Nas ini berisi tentang perintah Allah kepada kita, kepada manusia, kepada kalian semua. Allah memerintahkan agar kita semua, agar kalian semua berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? Berlindung dari segala macam kejahatan. Nah, jadi kalau kita mau berlindung dan kita mohon perlindungan, yaitu hanya kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang sebaik-baiknya maha melindungi. Lalu kejahatan dari siapa? Kejahatan yang datangnya dari siapa? Itu kejahatan yang datang kepada kita, kepada manusia, kepada kalian semua. Kejahatan itu bisa ada yang datang dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kejahatan yang datang dari golongan jin, yaitu kejahatan itu masuk ke dalam jiwa manusia, ke dalam diri manusia. Melalui apa? Tadi ada yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu kejahatan yang membisikkan kejahatan itu ke dalam diri manusia, ke dalam dada manusia. Siapa yang membisikkan? Yaitu bangsa jin yang membisikkan kejahatan kepada hati-hati manusia atau hati kalian semua. Contoh misalnya, teman kalian punya alat tulis yang bagus. Nah, karena kalian ingin alat tulis itu, lalu ada setan yang membisikkan. Kata setan bilang, ambil tuh alat tulisnya, nanti kamu taruh di tas dan bawa pulang dah. Nah, nanti kamu punya. Kalau itu kalian lakukan, mengambil alat tulis dari teman kalian tanpa sepengetahuan teman kalian, namanya mencuri. Dan mencuri itu adalah perbuatan tercela atau perbuatan buruk. Kalau itu kalian lakukan, maka kalian termasuk mengikuti jalannya setan. Karena setan membisikkan tadi, ambil tuh alat tulis teman kalian. Tuh. Kalau ada bisikan demikian, jangan diikuti. Kalau memang kita ingin, bisa kita pinjam, dan terlebih dahulu kita bilang sama yang punya, kita mau pinjam alat tulisnya. Jadi jangan sampai kita mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan atau jin. Lalu ada juga dari golongan manusia. Bukan hanya golongan jin, setan, dan lain sebagainya. Tapi kejahatan itu pun ada yang dari golongan manusia. Apa contohnya? Contohnya, misalnya ketika kita sedang belajar, ada teman yang ngajak bercanda. Kita bercanda yuk. Nggak usah dengerin Pak Guru. Nggak usah dengerin Bu Guru. Lebih baik kita bercanda, enak, rame. Nah, kalau kalian ikuti, itu adalah bisikan-bisikan setan
godaan-godaan setan, tapi dari golongan manusia. Makanya hati-hati untuk kalian semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana caranya kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan, dari bisikan-bisikan jin, yaitu dengan cara kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah. Betul, kita berdoa kepada Allah. Kita minta, kita mohon agar diri kita dibimbing dan dipelihara oleh Allah jalan yang benar, sehingga kita tidak mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Demikian anak-anakku sekalian, selamat belajar. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, untuk bersabar dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Dan tugas untuk hari ini yaitu pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Bapak mohon kamu hafalkan surah An-Nas ini. Bapak yakin kalian sudah pada hafal semuanya. Dan nanti setelah dihafalkan, Bapak mohon surah An-Nas ini untuk dipindahkan ke buku tulis PAI. Dan jangan lupa mohon bimbingan dari ayah dan bunda kalian di rumah. Karena tanpa bimbingan beliau, tanpa bimbingan orang tua, nanti kita lebih banyak mainnya ketimbang belajarnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada ayahanda bunda yang mau mendampingi anak-anaknya untuk belajar saat ini. Dimohon untuk bersabar, mudah-mudahan pandemi corona ini cepat berlalu dari muka bumi ini. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.